Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan serta kuliah ke-14 mekanisasi pengolahan hasil ternak. Untuk hari ini sebagai bagian dari kuliah dasar pemrograman dan instrumentasi. Pada kuliah ke-14 ini kami menyiapkan tugas nantinya sebagai pengganti ujian yang akan kita upload lewat Master. Jadi rekan-rekan sekalian silahkan untuk mencermati tugas yang ada, tidak perlu melaksanakan ujian terkait dengan mekanisasi pengolahan hasil ternak ini. Jadi di kuliah ke-14 ini kita akan membahas tentang pentingnya industri daging 4.0. Jadi terkait dengan industri daging di era modern ini, bagaimanakah future atau masa depan atau juga potensi dari industri daging yang ada. Untuk membantu memahami industri daging di era 4.0 ini, kita akan membahas feature artikel berjudul Meat Industry 4.0 A Distant Future. Jadi yang menarik, rekan-rekan sekalian, kita bisa membayangkan apabila kita memiliki mesin waktu, kemudian ada seorang prajurit Yunani misalkan yang hidup 2000 tahun yang lalu, di mana kita bisa bayangkan pada waktu itu processing daging atau industri daging itu sangat kuno, sehingga ketika mereka ingin memproduksi satu makanan berbasis daging untuk prajurit itu membutuhkan kerja keras dan kerja bersama dari seluruh prajurit yang ada. Tapi bayangkan prajurit Yunani itu muncul di zaman sekarang atau di era 4.0 ini, yang rata-rata semuanya itu sudah diotomasi dengan menggunakan robot atau mesin atau juga dengan menggunakan jaringan internet. Perbedaannya akan sangat jauh, bahwasanya dulu di eranya Yunani itu untuk memproses seekor ternak saja sampai menjadi makanan akan butuh effort yang sangat tinggi, termasuk dari proses penyembelihan, kemudian retailing, deboning, dan lain sebagainya, dibandingkan saat ini yang robot itu sudah bisa bekerja 24/7 atau satu hari penuh. Dengan kelebihan dia sangat akurat, tersebut bisa disupport dengan penggunaan laser, kemudian dengan presisi hitungan algoritma, kemudian juga mesinnya sendiri itu bisa bertahan pada suhu dingin. Nah, suhu dingin ini fungsinya yang utama adalah untuk mengurangi resiko tercemar dari mikrobiologi atau mikrobia maksud saya, tercemar dari mikroorganisme. Dan juga yang utama, robot penggunaannya memang di semua negara sudah mulai berkembang, terutama yang sudah sangat maju di Jerman. Mereka rata-rata sudah menggunakan robotik untuk proses di industri. Kemudian perkembangan mekanisasi atau peralatan yang digunakan dalam industri daging ini juga semakin berkembang karena banyak faktor, termasuk banyak
SDM, baik dari peneliti, teknisi mesin, kemudian computer scientist, maupun juga teknisi mesin yang mereka bekerja sama untuk merevolusi mesin yang konvensional menjadi sangat maju. Sehingga dulu pada waktu zaman Yunani kuno itu hanya menggunakan peso dan tenaga yang effortnya sangat tinggi, itu bisa hari ini penggunaan peso itu sudah presisinya sampai bisa 700 potongan per menit. Artinya sangat amat cepat. Dengan ketepatan akurasi bahkan kurang lebih 0,5%. Memang ini sudah sangat presisi ya. Seperti timbangan saat ini pun kan sudah presisinya sampai 0,01 kalau kita beli timbangan kopi itu 0,01 miligram. Jadi presisi ini akan menentukan nanti homogenitas atau juga kesamaan produk yang diproduksi. Nah, ini gambar sebagai contoh bahwa saat ini nugget itu bahkan bisa diproduksi identical nugget atau nugget yang identik atau yang sama bentuknya itu 1 jam sudah bisa 200.000. Bayangkan itu berarti kita dengan menggunakan mesin atau robotik ini bisa mengefisienkan SDM. Memang kalau dibandingkan dari produksi ayam, babi, kemudian sapi, semakin besar ternak yang ada biasanya akan membutuhkan effort yang lebih untuk mekanisasi. Sebagai contoh kalau di nugget bisa 200.000 per jam ya, tapi kalau untuk proses produksi sapi itu hanya maksimal kira-kira 400 pemotongan, artinya 400 pemotongan per hari sampai saat ini. Meskipun memang dari berat atau dari heavy weight-nya itu sapi memang lebih berat pastinya, sehingga memang 400 itu kiloannya mungkin akan identik dengan ayam. Nah, berbicara terkait revolusi pada industri daging, ini ada 4 revolusi yang sekarang ini sedang berkembang. Yang pertama ini adalah evolusi yang paling awal ini, kalau kita ingat revolusi industri yang pertama itu digawangi dimulai dari penggunaan uap. Nah, kemudian berkembang menjadi menggunakan electrical power atau tenaga listrik. Nah, kemudian revolusi ketiga ini kombinasi antara penggunaan listrik dengan komputer. Atau juga bisa dikenal sebagai otomasi produksi. Penggunaan komputer dan elektrik itu memaksimalkan produksi yang ada. Nah, revolusi yang keempat ini yang terjadi saat ini, bahwasanya sudah pada tahap cyber physical system. Jadi kombinasi antara otomasi kecepatan tinggi, pemotongan daging misalkan, kemudian disupport sensor, kemudian ada internet dan juga modeling, itu semuanya kombinasi menjadi satu, tujuannya untuk mengefisienkan proses produksi. Nah, itulah yang terjadi saat ini, yaitu revolusi pada industri daging yang terbaru. Jadi kalau di Indonesia kita beberapa sudah ada yang ke sana, tapi rata-rata yang melakukan cyber physical system ini sudah di negara maju. Bagaimana tadi saya sampaikan di awal, negara Jerman itu leading di dalam sektor industri saat ini. Sehingga Eropa pun itu dapurnya itu ada di Jerman sekarang ini. Karena memang mereka presisi dalam menghitung, kemudian fokus kepada mekanisasinya sangat tinggi. Nah, sebagai contoh ini gambar di mana kita bisa lihat warna merah yang ada itu untuk menandakan di mana akan dipotong daging yang ada.
Sehingga presisi yang digunakan adalah dengan menggunakan sensor dan juga menggunakan computer controlling. Nah, berbicara terkait dengan disrupsi pada pengolahan daging, itu yang utama pastinya data, jadi collection data dari sensor yang ada itu nanti tidak hanya bisa dilakukan pada satu tempat, seperti disrupsi teknologi yang terjadi di dunia kedokteran atau kesehatan. Sekarang ini dokter dari Singapura, misalkan ingin mengoperasi orang yang ada di Indonesia, itu tidak perlu datang. Dia hanya butuh satu mesin, kemudian jaringan internet, dan juga sensor yang sangat presisi, kemudian dia bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Nah, ini yang sekarang juga sedang dikembangkan oleh Metaverse ya, perusahaannya Mark Zuckerberg yang awalnya dari Facebook. Nah, ke depan 10-20 tahun lagi ini akan sangat berkembang pesat, sehingga bahkan orang masuk rumahnya jelek nggak apa-apa, yang penting virtual rumahnya bagus. Termasuk besok disrupsi di pengolahan daging juga sama, pemotongan di Eropa bagian timur, bahkan itu bisa dievaluasi secara real time di Eropa Barat, misalkan. Jadi kuncinya memang di teknologi yang ada, semakin real time operasi yang ada atau praktek yang ada itu semakin bagus. Makanya kecepatan internet saat ini menjadi poin penting di dalam industri, termasuk di dalam industri pengolahan daging. Nah, prediksi ke depan bagaimana di tahun 2050, terutama di pasar Asia ya seperti Indonesia, itu memang masih daging ayam yang menjadi makanan atau produk konsumsi utama. Memang alasannya sangat logis dan rasional ya. Pertama karena pertumbuhan broiler sekarang sudah sangat cepat, sudah sampai di 6 minggu atau 1,5 bulan rata-rata ya, dengan tingkat kematian itu sudah di 15%, dan juga ya konversinya di 1,7. Kemudian selain itu juga religious barrier, pastinya kalau babi, sapi, dan sebagainya di dunia ini masih ada yang bisa makan, bisa tidak. India misalkan tidak bisa makan sapi. Indonesia tidak bisa makan babi. Nah, tetapi semua negara masih menerima ayam sebagai produk protein yang murah sekaligus baik. Nah, salah satunya dengan menggunakan daging broiler. Nah, selain itu memang konsumsi daging merah saat ini itu sudah banyak dihindari karena beberapa alibi kesehatan menyatakan memakan daging merah itu kecenderungan untuk peningkatan resiko kanker misalkan itu tinggi. Meskipun itu it might be ya, bukan jadi masih dalam perdebatan akademis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dulu untuk memproduksi 1,13 kg broiler itu masih butuh 16 minggu. Artinya 16 minggu itu kan lama sekali. Nah, di tahun 1920, kemudian efisiensinya masih di 4,7 dan mortalitas rate-nya di angka 18%. Oh maaf, saya salah tadi. Untuk yang sekarang ini rata-ratanya di 6 minggu. Kemudian efisiensinya di 1,7 benar, tetapi mortalitasnya sangat rendah yaitu di 4%. Nah, sehingga ayam saat ini masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk konsumsi di negara Asia. Nah, meskipun prediksi ke depan ini
jumlah produksi ayam juga akan meningkat, sejalan dengan peningkatan populasi, tetapi penggunaan mesin untuk mengefisienkan penggunaan SDM ini menjadi kebutuhan yang semakin diperlukan, karena untuk produksi massal itu di negara-negara yang SDM-nya mahal itu mereka sudah tidak bisa nutup. Artinya untuk membayar SDM itu akan menyebabkan biaya tinggi. Sehingga negara-negara maju sekarang ini sudah mengarahkan negaranya untuk menggunakan mesin. Nah, rata-rata caranya kalau mereka tidak mampu membeli mesin yang nilainya juga biasanya mahal, mereka menggunakan third party atau negara ketiga seperti negara berkembang, India, Indonesia, Cina, yang nilai atau harga SDM-nya lebih murah. Nah, prediksi ke depan tadi juga akan disupport kenapa menjadi penting penggunaan mesin ataupun proses mekanisasi ini, karena saat ini pandemi COVID-19 juga sudah marak atau masih marak, sehingga penggunaan mesin ini menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Karena terbukti dalam suatu pabrik besar rata-rata penyebaran COVID-19 ini menjadi lebih cepat, termasuk misalkan karena adanya central air conditioner ataupun juga kontak yang sangat erat dalam satu tempat. Nah, sehingga mekanisasi ini menjadi hal yang perlu digunakan. Nah, ini hanya tabel saja untuk membuat kita lebih paham bagaimana perkembangan kecepatan line speed-nya, artinya untuk otomasi dalam satu perusahaan itu mampu untuk memproses berapa broiler. Dari tahun 1970 misalkan itu masih di 3.000, tetapi di 2020 itu sudah menyentuh angka 15.000. Artinya sudah berlipat ganda sampai dengan ya 5 kali lipat dari otomasi di tahun 70. Nah, ini contoh saja bagaimana sekarang sudah berkembang sekali untuk mensortir daging ayam broiler itu menggunakan robot, sehingga bisa diketahui bahkan penulangan dari ayam yang ada. Jadi nanti ada juga mesin yang dia bisa memastikan pemotongan itu tidak sampai menyentuh tulang. Dengan menggunakan sensor, maka apabila dia menyentuh tulang, dia akan kembali. Termasuk dengan pemotongan pada ikan. Ikan kan proteinnya sangat mudah rusak, sehingga pemotongan ikan saat ini untuk negara-negara yang sudah sangat maju dan fokus ke otomasi maupun mekanisasi, mereka bahkan menggunakan pisau air. Jadi memotongnya itu istilahnya dengan air yang bertekanan tinggi, sehingga itu bisa memastikan yang benar-benar terpotong hanya daging. Nah, itu tadi termasuk kepada pengembangan mesin untuk pemotongan. Sehingga tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan karkas yang benar-benar terpisah misalkan dari tulang maupun dagingnya. Memang kendala dari pengembangan mekanisasi atau mesin dari pemotongan, terutama untuk parting ya, dari half karkas menjadi quarter karkas, itu biasanya adalah keseragaman awal produk. Maksudnya misalkan ternak babi. Nah, babi ukuran yang 190, tetapi dalam satu vlog itu kira-kira tidak akan 90 kilo semua. Ada yang 60, ada yang 80 kilo. Sehingga mesin itu kesusahan kalau dia di set hanya satu setting untuk setting yang 90 kilo. Karena yang 60 dan 80 potongannya akan berbeda.
Nah, ini berkembang dengan semakin bagusnya ilmu computer science, mekatronik, dan sensor itu semuanya sekarang bisa dipotong sesuai dengan ukuran awal produk. Nah, maka itu diperlukan tadi software maupun hardware yang bisa mendeteksi produk awal dan juga memastikan potongan mana yang pas. Misalkan untuk memotong karkas sapi. Karkas sapi itu yang paling susah kalau untuk mesin besar itu pemotongan berbentuk Z-nya untuk memastikan dia antara rib dengan loin itu terpisah. Nah, jadi kalau dia beda kilogramnya saja, pastinya dia akan membuang banyak daging yang seharusnya misalkan di half tulang belakang ke ground ke round maksud saya daripada yang rib ke chuck. Nah, nanti akan terlihat gambar yang saya maksudkan tadi. Nah, ini contoh tadi yang awal saya sampaikan pileting dengan automatic equipment atau mesin otomatis. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, pemotongan bentuk Z seperti ini yang paling susah di otomasi. Tapi sekarang dengan adanya tadi mesin, kemudian ilmu komputer, kemudian ada sensor, semuanya sudah bisa. Misalkan ini dipisahkan menjadi 3. Ada yang golongan 60, misalkan dia menggunakan yang little, kemudian yang 80 middle, kemudian yang 90 large. Sehingga dipotongnya nanti menyesuaikan dengan bobot awal penimbangan karkas utuh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana ikan itu di trimming menggunakan water jet knife atau pisau air. Sehingga mengurangi resiko kontaminan, kemudian kerusakan produk, pembuangan sisa potongan yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan tantangan di dunia food processing atau pemrosesan makanan? Saat ini tantangan yang ada adalah penggunaan energi, termasuk juga membuat keseragaman produk, tekstur maupun juga termasuk ke dalam higienitas produk. Artinya standarisasi dari proses pemasakan makanan ini menjadi tantangan yang utama. Yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan tadi semua kegiatan mekanisasi, otomasi menjadi satu. Dan saat ini sudah memungkinkan penggunaan sensor, kemudian internet connection, masuk juga dengan dari operator sendiri. Yang poin utamanya adalah untuk mengefisienkan proses produksi makanan yang ada. Nah, yang ketiga ini ada saya simpulkan jadi real time data. Nah, real time data itu memungkinkan untuk mengefisienkan waktu dari operator dan juga penanganan produk dalam waktu yang sama. Seperti disampaikan di awal, ingin menangani banyak produk tetapi inginnya hanya dari satu tempat. Itu butuh real time data yang disupport dengan kecepatan koneksi internet. Nah, ini contohnya penggunaan software ya pada industri makanan, food processing. Dan ini sudah umum dilakukan juga di industri-industri pakan seperti di Karun Pokpan dan Java, sehingga operator itu tinggal mengamati kesalahan teknis atau apabila ada problem pada input maupun proses dan output dari sistem yang ada. Nah, kesimpulan dari
kuliah maupun review jurnal kali ini adalah tadi significant progress has been over the last century. Jadi selama 200 tahun pada umumnya yang tertampil di jurnal itu perkembangan kita sangat pesat. Sehingga ilmu daging kemudian disupport dengan genetik, nutrisi hewan, termasuk juga insinyur dan juga komputer sains ini perlu diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dari proses yang ada. Sehingga saat ini sebagai hasil dari revolusi mesin yang tadi saya sebutkan di awal ada 4 tadi, kita bisa menikmati harga yang rendah dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu. Karena prosesnya lebih efektif dan efisien. Sehingga yang lebih lanjut yang perlu difokuskan adalah masih diperlukan peningkatan di bidang sanitasi, keamanan produk, traceability atau traceability itu poinnya adalah bisa men-track dari produk yang ada, kemudian and should expect more advancement in the future, dan ekspektasi lain di masa depan. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama kami mohon maaf dikarenakan waktu kemarin belum bisa mengisi kuliah secara langsung, sehingga kita tidak memberikan ujian juga, tetapi kita memberikan tugas pengganti ujian. Silahkan nanti rekan-rekan mengupload melalui Simaster jurnal internasional ya, terkait boleh mekanisasi, otomasi, instrumentasi, pemrograman terkait dengan produk olahan ternak. Bisa daging, susu, telur, dan byproduct yang poinnya nanti dalam 1 lembar kertas saja, tidak usah banyak-banyak. Saya beri maksimalnya 1 lembar PDF, kalau bisa 2 paragraf tidak masalah. Yang penting saya bisa memastikan rekan-rekan sekalian membaca jurnal dan juga mengambil intisari dari jurnal. Sehingga nanti caranya rekan-rekan ketik saja di Microsoft Word boleh, tulis judul jurnal, nama author, DOI-nya, serta review-nya. Jadi tidak usah menyertakan jurnalnya. Nanti saya bisa tracking dari DOI yang ada. Nah, jadi DOI-nya harus ada supaya bisa di-track ini benar nggak jurnalnya, bagus nggak jurnalnya. Nah, sehingga penilaiannya nanti terkait dengan kualitas jurnal, originalitas jurnal. Sehingga teman-teman yang pintar ngulik jurnal, yang tidak banyak didapatkan rekan lain, itu lebih dihargai. Karena kalau hanya sama dengan rekan lain, apalagi copy paste, saya kira itu semuanya saya bisa mengerjakan dan tidak istimewa. Baik, saya kira kuliah ke-14 untuk DPIP sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Untuk batas waktu pengumpulan nanti 1 hari sesudah ujian DPIP. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.